Pada episode kali ini dimulai dengan lamaran mewah Min Hwan untuk Ji Won disaksikan teman-temannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Ji Hyuk berbicara dengan Min Hwan dan memberitahunya bahwa perusahaan memberikan Ji Won sebuah villa tepi danau untuk akhir pekan. Sebagai kompensasi atas semua yang dilakukan Kim Kyung Uk, Min Hwan kemudian mengatakan bahwa dia berencana melamar Ji Won di sana saat merayakan ulang tahunnya. Ji Hyuk setuju untuk membantu, dan kita mengetahui bahwa dia mengatur drone dan kembang api yang sangat indah. Saat ini di tepi danau, Sumin mendekati Ji Won untuk meminta maaf, mengatakan mereka harus berteman lagi. Hanya saja Ji Won menyangkal usahanya serta menolak. Sumin kemudian berdiri di tepi dermaga dan mengancam akan menceburkan dirinya ke dalam air. Kembali ke villa, Ji Hyuk mendengar suara percikan air. Sementara itu, Ji Won melompat untuk menyelamatkan Sumin. Hanya saja, Sumin menangkapnya dan justru menariknya lebih ke bawah. Namun yang paling menjengkelkan bagi Ji Won, Sumin melakukannya sambil tersenyum. Pada saat Ji Hyuk datang, mereka berdua sudah keluar dari air. Kemudian Ji Won memberitahu yang lain bahwa Sumin terpeleset. Semua orang pergi tidur dan Min Hwan terkejut menemukan Sumin di tempat tidurnya. Dia memberitahu Min Hwan bahwa mereka harus tidur bersama. Dengan pose centilnya, Sumin menggoda, membuat Min Hwan tidak bisa berpaling. Di lantai bawah, Ji Won memberitahu Ji Hyuk kebenarannya, bahwa Sumin itu melompat menceburkan diri dan menyeretnya ke bawah. Sumin melakukan itu sambil tersenyum. Ji Won benar-benar takut. Ji Hyuk memahami situasi ini. Ia kemudian menggenggam jemari Ji Won. Tiba-tiba, Huyeon terbangun untuk mencari air minum. Dengan cepat, Ji Hyuk menarik Ji Won ke belakang pilar untuk menyembunyikan mereka berdua. Dalam posisi masih canggung, Ji Hyuk memberitahu Ji Won jika ada sesuatu yang ingin ia perlihatkan. Dia kemudian membawanya naik perahu ke tengah danau, tempat yang biasa dia datangi setiap kali dia merasa bingung. Di sana, dia menghibur Ji Won dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ji Hyuk menyuruh Ji Won untuk tidak usah takut sebab mereka tahu masa depan sedangkan mereka tidak. Kembali bekerja, Ji Won mengumumkan pertunangannya kepada semua orang. Dia menyuruh Ji Hyuk datang ke departemen store pada akhir pekan untuk melihatnya menghabiskan uang Min Hwan. Akan tetapi Ji Hyuk meminta maaf, ia memiliki acara di Jepang. Sesuai tradisi, Min Hwan harus mengadakan makan malam keluarga untuk memperkenalkan Ji Won pada keluarganya. Huyeon menyebutkan bahwa Ji Won harus membeli sepatu dan pakaiannya sebelum makan malam. Nah, pada momen ini Sumin tersindir sebagai sahabat Ji Won. Di kemudian hari, Sumin datang ke rumah Ji Won dan memberinya sepasang sepatu hak merah yang sama dengan yang dipakai Sumin di masa depan. Sumin juga menghadiahkan kelas memasaknya di Yuhan Mall, yang sama dengan yang pernah dihadiri ibu mertua Ji Won di masa depan. Ji Won sudah tahu jika ini hanyalah umpan, ia pun berpura-pura mengambilnya. Saat keduanya pergi ke kelas memasak di toko, Kim Ja-ok, ibu Min Hwan juga muncul. Dia memperlihatkan sifat jahatnya seperti yang dilihat Ji Won di masa depan. Maka dari itu, Ji Won sudah menyiapkan rencana, sengaja bertengkar dengannya. Sedangkan Sumin ia setting sedemikian rupa agar tampil sebagai orang baik dan patuh. Dengan begitu, Ji Won berharap ibu Min Hwan akan mengidamkan menantu seperti Sumin. Sementara itu di sisi lain, Juran sedang bekerja ketika putrinya menelpon, menangis dan lapar. Ayahnya seharusnya ada di rumah, akan tetapi tidak demikian. Seketika itu juga Juran bergegas untuk keluar dan pulang, tetapi ketika di perjalanan ia terjebak macet. Saat itu Juran melihat seorang pria mengendarai sepeda motor moge yang ternyata adalah Lee Sok Jun. Dia meminta tumpangan padanya dan dia menurutinya. Ketika dia sampai di rumah, suaminya ternyata sudah kembali dan memberi makan ramen pada putrinya. Dia sama sekali tidak menyesal meninggalkan putrinya itu sendirian. Pada saat yang sama, Juran merasakan sakit di perutnya. Ini seperti mengisyaratkan jika Juranlah yang bertukar nasib dengan Ji Won.
memiliki suami pengangguran, hingga mengidap kanker di masa depan. Di kelas memasak, Jiwon sengaja terus memberikan kesan buruk pada Jaok. Namun pada akhirnya masakannya membuat koki kelas terkesan. Kilas balik menunjukkan bagaimana Jaok dengan kasar mengajarinya cara memasak. Saat ini, Jiwon menggunakan keterampilan ini untuk mengejutkan Jaok. Setelah kelas usai, Minhwan muncul di mall. Ini kesempatan Jiwon untuk memorotinya. Ia memanggilnya untuk membayarkan semua barang belanjaan yang ia inginkan. Dengan alasan dia harus mengimbangi selera ibu Minhwan yang sangat tinggi. Jiwon bahkan mengundang Sumin untuk ikut berbelanja. Hanya saja dia mengaku punya rencana dan kemudian pergi. Sementara itu, Ji-hyuk sedang dalam penerbangan dan melihat kalung mahal yang dibelikan Minhwan untuk Sumin. Dalam benaknya, ia berencana membelikan itu untuk Jiwon. Di mall, Jiwon menghabiskan uang Minhwan untuk membeli tas yang penuh dengan produk mewah. Dia bahkan membeli tas Chanel merah muda yang Sumin bawa bersamanya di masa depan. Setelah berbelanja, Eunho menelpon Jiwon dan Minhwan yang mengangkatnya. Minhwan akhirnya bertanya pada Eunho apakah mereka bisa mengadakan makan malam keluarga di restorannya dengan harga diskon. Ternyata Eunho sedang duduk bersama 3 gadis yang menindas Jiwon di masa lalu. Rupanya mereka ingin meminta maaf pada Jiwon, karena selama ini ia hanya mendengar dari Sumin saja mengenai kenyataan yang sebenarnya. Jiwon menelpon Eunho kembali dan meminta maaf atas perilaku Minhwan. Tapi Eunho tetap setuju untuk menjadi tuan rumah makan malam untuknya dan keluarganya. Ji-hyuk kembali dari Jepang dan pergi ke rumah sakit untuk menemui kakeknya. Dia mendengar tentang Ji-hyuk yang menggunakan kapal pesiar dan drone, lalu menuduhnya bodoh melakukan itu semua demi Jiwon. Ji-hyuk mengingat kematiannya yang akan terjadi 10 tahun lagi dan kemudian memeluk kakeknya. Dalam perjalanan pulang, Jiwon menemukan Ji-hyuk menunggunya di mobilnya. Dengan cepat, Ji-hyuk menyembunyikan kalung yang telah ia beli. Ketika mereka berbicara, Ji-hyuk mengaku dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Jiwon mengatakan kepadanya untuk memulai hal-hal yang sederhana yang membuatnya bahagia. Ji-hyuk bertanya apakah dia bisa memegang tangannya, dan kemudian Jiwon menawarkan tangannya. Di sisi lain, di rumah Minhwan, orang tuanya bersiap untuk pertemuan keluarga. Sumin tiba-tiba muncul di depan rumah dan menggoda Minhwan lagi. Dia tahu jika Minhwan akan menggelar pertemuan keluarga dengan Jiwon. Ia hanya ingin memastikan bahwa dirinya ada di hati Minhwan. Ketika akhirnya Minhwan sampai di restoran, Jiwon belum juga datang. Di tengah kegalauan itu, Jiwon masuk tepat setelah orang tua Minhwan tiba. Dia membuat terkejut ketika mengenakan pakaian hitam ketat yang jelas-jelas mereka anggap tidak pantas. Jaok baru tahu jika pacar putranya adalah Jiwon, orang yang bermusuhan dengannya di kelas memasak. Saat makan, Jiwon terus bermusuhan dengan Jaok. Dia bahkan menyebut jika ibunya berselingkuh. Apapun yang dikatakannya seolah tidak masuk kriteria Jaok. Rencana Jiwon benar-benar berjalan mulus. Orang tua Minhwan tidak suka dengannya. Sementara itu di rumahnya, Ji-hyuk menandatangani 1 set surat-surat yang akan memastikan kucingnya dirawat selama ketidakhadirannya. Dia kemudian membuka sebuah kotak dengan kalung berkilau yang sama dari sebelumnya yang ia beli untuk Jiwon. Kembali ke restoran, Jaok memberitahu Jiwon bahwa dia harus berubah agar bisa diterima di keluarga, memberinya daftar instruksi yang panjang. Jiwon ikut bermain sampai ibu Minhwan membuat komentar kasar tentang ayahnya. Dia kemudian melawan Jaok dan membatalkan pernikahannya. Minhwan terlihat bingung apa yang terjadi dengan Jiwon. Minhwan mengejarnya, hanya saja Jiwon mengajaknya putus. Terjadi momen yang tidak terduga. Ketika Minhwan ingin main fisik, Jiwon segera meraihnya dan menggunakan latihan judo yang pernah ia pelajari menjatuhkan Minhwan ke tanah. Jiwon tersenyum menganggap permainan ini telah ia menangkan. Minhwan mengamuk setelah Jiwon putus dengannya.
Ibunya juga menegurnya karena membawa gadis yang tidak pantas. Min Hwan menyerbu ke rumah Jiwon, tapi sepertinya dia berada di apartemen yang berbeda. Ya, Ji Hyuk dan Hyeon muncul dengan membawa hadiah pindah rumah. Itu artinya memang Jiwon telah pindah rumah dengan bantuan Ji Hyuk. Saat seorang pria bertubuh kekar membuka pintu apartemen lamanya, Min Hwan baru menyadari jika Jiwon tidak lagi tinggal di situ. Di rumah baru Jiwon, Hyeon membahas bagaimana Jiwon membayar sewa kepada Ji Hyuk dan juga tinggal di gedung yang sama dengannya. Hyeon kemudian melihat keduanya berbagi momen. Saat mereka pergi, Hyeon menusuk Ji Hyuk dengan bertanya apakah dia menyukai Jiwon. Dia bersikeras bahwa dia hanya membantunya, tidak lebih. Di tempat kerja keesokan harinya, Min Hwan menyerbu Jiwon, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Jiwon menamparnya. Dia menganggapnya sebagai penipu dengan memperlihatkan celana dalam merah di depan semua orang yang dia klaim telah ditemukan di mobilnya. Dia menyegel kesepakatan itu dengan melemparkan cincin pertunangan. Rumor tentang perselingkuhan Min Hwan dengan cepat menyebar ke seluruh kantor. Bahkan manajer lama yang telah kembali bekerja setelah diskors diabaikan. Min Hwan berkeliling mencari Sumin, tapi dia bilang celana dalam itu bukan miliknya. Sementara itu di sisi lain, Juran dan Hyeon memberikan kenyamanan pada Jiwon. Gadis-gadis lain bertanya pada Jiwon apakah dia tahu siapa gadis itu. Sumin memberitahu Min Hwan bahwa dia jatuh cinta dan tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi Min Hwan menolak Sumin dengan mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk dinikahi. Sumin kaget dan kecewa. Manajer Gyung-uk tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan menyerang Min Hwan karena menyakiti Sumin. Kerumunan pun berkumpul dan orang-orang menyadari bahwa Sumin adalah wanita yang berselingkuh dengan Min Hwan. Gosip dan drama terus meningkat. Jiwon berada di rumah barunya ketika Sumin mengirim pesan dan memintanya untuk tidak mempercayai orang lain. Jiwon kesal dan tidak menanggapinya. Keesokan harinya ada masalah dengan pemasaran perlengkapan makan, dan kita tahu jika itu adalah kesalahan Min Hwan dan Sumin tempo hari. Usai isu di supermarket, mereka menyalahkan toko itu sendiri, dan hasilnya produknya ditaruh di paling belakang. Juran menyuruh mereka berdua pergi, dan sekali lagi rekan kerja mereka memandang rendah mereka. Seokjun dalam perannya sebagai HRD memberitahu Min Hwan bahwa dia akan dipindahkan ke departemen lain. Di sisi lain, Sukmin diberitahu bahwa sebagai pekerja kontrak dia akan dipecat. Di rumah, Sumin putus asa mencoba menelpon Jiwon, tapi dia tidak dapat tersambung. Sebenarnya ia mengharapkan sahabatnya itu membantu menyelesaikan permasalahan. Tiba-tiba Sumin terpikir untuk membuat surat pernyataan. Seokjun memberikan kejutan lain, kali ini kepada Gyung-uk, dengan mengatakan kepadanya bahwa Juran akan menjadi bosnya. Dia tidak menerima ini dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia mencoba untuk memerintahkan Juran berkeliling untuk terakhir kalinya, tapi Jiwon mengatakan padanya untuk tidak menurutinya. Sementara itu, Juran terus mengalami sakit perut. Dia kemudian menemukan Seokjun di gudang. Kilas balik menunjukkan bagian percakapan mereka di masa lalu, di mana Seokjun menyuruhnya berhenti mengambil kesimpulan tentang orang lain. Dia kemudian mengakui bahwa Jiwon harus dipromosikan untuk proyek peralatan makan, bukan dirinya, sebab proposal yang sukses berasal dari Jiwon. Seokjun memuji karena dia penurut dan karena keterus-terangannya. Kembali ke kantor utama, Juran mengaku kepada Jiwon bahwa dia seharusnya melakukan ini lebih awal. Jiwon menghargainya, menganggap tempat itu sudah pas untuknya. Saat itu, Hyeon berlari masuk dan menyuruh mereka turun. Di lantai bawah, pasangan Jomat yang terkena alergi membuat heboh. Wanita itu menampar Jiwon dan menuduhnya menyalahkan mereka karena memalsukan kejadian alergi. Jiwon akhirnya melihat surat yang mereka bicarakan di postingan online. Di situ terdapat tulisan tangannya dan ditulis atas nama dirinya. Setelah memeriksanya, dia tahu Sumin yang memalsukannya. Jiwon berteriak memanggil nama Sumin untuk keluar, yang saat itu kebetulan mencoba keluar dari gedung secara diam-diam.
Jiwon menariknya ke arah pasangan itu dan menunjukkan bukti skema Sumin, termasuk profil Instagram palsu atas nama Jiwon. Sekali lagi Sumin terungkap di depan semua orang dan meminta maaf kepada pasangan tersebut serta Jiwon. Dan entah apa motif barunya kali ini, dia mengakui di hadapan semua orang jika dirinya tengah hamil. Mendengar itu, Min Hwan yang dari tadi menyusup ke tempat itu tiba-tiba lemas dan serasa pingsan. Min Hwan benar-benar terguncang karena kehamilan Sumin. Ia pun minum sendiri untuk melampiaskannya. Setelah itu dia mabuk dan terjatuh di jalan. Dua pria menculik dan membawanya ke sebuah gudang lalu mengikatnya. Mereka tak lain adalah teman Ji Hyuk yang berpura-pura menjadi rentenir meminta pembayaran. Memang akhir-akhir ini Min Hwan mengambil pinjaman dan telah jatuh tempo. Min Hwan mengatakan dia akan segera menikah dan berjanji untuk membayar dengan uang orang tuanya. Setelah itu, Ji Hyuk mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena melakukan hal ini. Min Hwan mendekati ibunya dan mencoba meminta uang. Namun seperti yang sudah kita duga, orang tuanya pasti marah-marah. Lagi pula, mereka omong doang dan hanya berselera tinggi tanpa budget. Min Hwan kemudian menemui Sumin dan mencoba menebus kata-kata kasarnya. Namun itu ternyata juga tidak merubah apapun. Sumin terus menyesali bagaimana Jiwon selalu mendampinginya apapun yang terjadi. Akhirnya, Min Hwan menawarkan untuk menjadi pengganti Jiwon untuknya dan memintanya untuk menikah dengannya. Di tempat lain, Jiwon minum bersama Hyeon dan Juran di bar Unho. Dia bertanya-tanya bagaimana Sumin hamil karena dia yakin Min Hwan menderita azoospermia. Seokjun memberikan laporan lengkap kejadian tersebut kepada kakek Ji Hyuk yang memutuskan untuk bertemu Jiwon. Jiwon diundang dan mereka berdiskusi secara jujur. Ji Hyuk menyela, marah pada kakeknya. Tapi Jiwon mengatakan kepadanya bahwa percakapan itu baik-baik saja. Ji Hyuk terlanjur ketakutan jika kakeknya berbicara yang macam-macam kepada Jiwon. Sementara itu, Sumin sedang melihat-lihat iklan di internet mengenai tes kehamilan palsu serta foto sonografinya. Ji Hyuk memberitahu Jiwon tentang masalah keuangan Min Hwan yang akan menekannya untuk menikah. Sebagai antisipasi, dia kemudian mengajarkan Jiwon untuk menembakkan senapan sambil berpikir dalam hati tentang betapa dia peduli padanya. Berpindah sekarang waktu Natal, Jiwon dan Hyeon sedang makan di apartemen barunya. Unho menelpon dan Hyeon memaksa Jiwon mengangkat teleponnya. Hal berikutnya yang kita lihat adalah Unho dengan canggung mengendarai mobilnya. Saat mendiskusikan cara mengemudinya, Unho dan Hyeon mengungkapkan bahwa Ji Hyuk mabuk dan pingsan di restorannya beberapa kali. Hyeon kemudian mengaku punya rencana Natal sendiri dan meninggalkan keduanya untuk bersenang-senang. Tapi itu bohong, dia sangat kesepian. Ji Hyuk sedang makan es krim dan terlihat dalam suasana hati yang masam. Padahal dialah yang menyuruhnya menjebak Jiwon. Sementara itu, Jiwon dan Unho bersenang-senang di gelanggang es. Tapi Jiwon kemudian membayangkan dirinya di sana bersama dengan Ji Hyuk. Ketika Unho mengantarnya pulang, Jiwon dengan lembut mengisyaratkan bahwa mereka hanya berteman, tidak lebih. Jelas Unho kecewa. Hal yang sama ia rasakan seperti beberapa tahun yang lalu. Meskipun begitu, mereka meninggalkan segalanya dengan bahagia tanpa dendam. Sambil berjalan menuju pintu, Jiwon melihat Ji Hyuk menunggu di luar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Mereka pergi ke apartemennya yang semuanya telah dihiasi dengan dekorasi Natal. Ji Hyuk mengakui dia mendengar percakapannya dengan Unho dan bertanya mengapa dia menolaknya. Jiwon akhirnya juga mengakui dia terus memikirkan Ji Hyuk saat dia bersama Unho. Jiwon telah berjanji akan terus berkata jujur kepadanya. Dia mengakui jika menyukai Ji Hyuk. Begitu juga dengan Ji Hyuk, betapa dia mengakui pentingnya Jiwon baginya. Jiwon tiba-tiba mencium Ji Hyuk dan kemudian Ji Hyuk membalasnya. Nah, gimana? Semakin romantis kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.